Oke, tips memilih sepatu olahraga yang tepat. Yang pertama, pastikan ukurannya sesuai dengan ukuran kaki kamu. Jadi tidak terlalu sempit ataupun tidak terlalu longgar. Kemudian pastikan juga sepatu yang kamu pilih itu sesuai dengan olahraga yang akan kamu ikuti. Seandainya kamu memang akan melakukan olahraga lari, gunakan sepatu lari. Apabila akan melakukan olahraga untuk gym, gunakan sepatu untuk melakukan olahraga yang dilakukan di dalam gym. Dan yang terutama pastikan pada saat akan membeli sepatu olahraga, sebaiknya untuk dicoba langsung. Jadi tidak melakukan pembelian, secara online. Karena kita bisa memastikan apakah sepatu itu nyaman atau tidak bila kita mencobanya secara langsung. Semoga tips ini berguna. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Selamat tahun baru 2025, pret. Trompetnya virtual. Nah pemirsa, ini tahun baru ya. Kayaknya tuh tahun baru semua orang punya resolusi masing-masing. Apa resolusi Anda? Apakah Anda ingin lebih sukses? Amin. Anda lebih bahagia? Amin. Anda lebih sehat? Nah itu yang utama sebenarnya. Kalau punya duit, punya waktu tapi nggak sehat ya percuma gitu ya. Waktunya habis buat berobat. Duitnya habis buat berobat, yang penting kita sehat dulu. Nah gimana caranya bisa sehat? Makan yang baik, makan yang sehat, istirahat yang cukup, stres manajemen yang oke, dan satu yang penting adalah olahraga, itu juga penting. Tapi kira-kira di tahun 2025 ini ada nggak ya tren olahraga yang kayaknya bakal booming gitu? Nah sebenarnya sih booming boleh, tapi kita jangan FOMO ya. Orang ada olahraga ini kita ikut, pokoknya sesuaikan dengan kapasitas tubuh kita. Makanya hari ini kita akan membahas apa saja tren olahraga di tahun 2025 dan gimana sih cara olahraga yang baik dan benar supaya kita nggak sehat dan nggak cedera karena kita overtrain atau overuse tubuh kita untuk berolahraga. Tapi sebelum bahas itu kita mau bahas terlebih dahulu nih beberapa mitos atau fakta seputar olahraga. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Monica Harfriza SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Selamat pagi Dr. Monik, apa kabar? Baik. Aduh, berapa ribu purnama kita tidak berjumpa ya? Betul sekali. Lama banget. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini Dr. Monik dan keluarga diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin, sama-sama ya. Amin. Dok, hari ini kita ngomongin seputar olahraga. Ya. Ini udah ideal belum sih ngomong olahraga ini? Ideal kok. Oke, olahraga itu kan memang penting. Meskipun sebagian orang ngerasa kayak, aduh dok nggak punya waktu. Sibuk apalagi sekitar Jabodetabek ya. Berangkatnya itu subuh pulang tengah malam gitu ya. Jadi kayak excuse-nya itu banyak sehingga akhirnya mungkin ada yang dirapel di weekend atau nggak dirapel sama sekali gara-gara weekend waktunya buat istirahat. Nah sebelum kita bahas apa aja tren olahraga dan gimana cara olahraga yang baik dan benar. Karena kan kebanyakan kemarin apalagi waktu pandemi ada kebanyakan FOMO ya dok. FOMO, betul. Itu apa aja olahraganya dan gimana caranya nanti kita bahas. Kita bahas mitos faktanya dulu. Yang pertama adalah nyeri setelah berolahraga itu tandanya otot lagi terbentuk tuh. Nah ini sering banget dok. Orang tuh ya lagi olahraga, biasanya tuh orang yang pergi ke fitness center, lagi nge-gym gitu ya. Wah ini pengalaman pribadi sebenarnya. Jadi kayak curhat ya? Jadi kayak curhat. Jadi teman-temanku ada tuh yang udah wah bodinya kebentuk bagus, diajakin lah. Kan kita termotivasi ya untuk ikutan sama wah aku juga ingin seperti dia gitu. Ototnya keluar dan lain sebagainya. Tiba-tiba tuh kayak baru sehari 2 hari kayak ya ampun gak bisa gerak dong. Kayak kaku semua, nyeri, linu semuanya jadi satu. Kalau kata orang-orang kayak itu justru otot lagi terbentuk. Betul nggak sih kalau akhirnya kita lagi olahraga terus nyeri dan lain sebagainya, itu tanda bahwa otot lagi terbentuk. Ini mitos atau fakta? Mitos. Oh, jadi Masuk itu apa dong? mitos. Salah gerak atau gimana sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai otot yang nyeri setelah berolahraga, itu bukan karena ototnya bertambah besar, tapi nyeri karena kita nyebutnya DOMS. Jadi kalau di bahasa awam rata-rata orang-orang pada tahu kok DOMS, Delay Onset Muscle Soreness. Jadi namanya otot dipakai buat latihan, pasti
besoknya itu akan ada atau setelahnya itu biasanya ada robekan-robekan kecil gitu kan. Tapi robekan-robekan itu yang menimbulkan rasa nyerinya, bukan karena bertambah besarnya. Seiring dengan proses penyembuhan dari otot itu, nanti ototnya bisa memperbaiki diri, dia bisa bertambah besar. Tapi tentu saja bukan karena nyerinya itu sendiri yang bikin tambah besarnya. Ada faktor istirahat, ada faktor nutrisi, ada faktor ya kalau nge-gymnya cuma sekali terus udah gitu dilanjutkan di 2 bulan kemudian nggak akan tambah besar juga kan. Jadi harus ada konsisten juga. Post dulu di gym. Kak, saya ada di gym gitu. Jadi itu mitos. Iya. Oke, tapi gini, kan ada orang nih dok, nggak tahu ini benar atau salah ya. Orang tuh kadang-kadang kepikiran, oh apa gara-gara nggak warming up dulu ya dok ya, atau mungkin nggak ada pendinginan, itu ngefek nggak sih? Itu sebenarnya ngefek, maksudnya dengan dia tidak melakukan warming up atau setelah dia melakukan latihan dia tidak cooling down, itu memperbesar resiko terjadinya cedera. Jadi kalaupun besokannya nyeri, pasti juga kalau ada cedera akibat tidak melakukan warming up ataupun cooling down, tambah panjang rasa nyerinya biasanya, bukan karena tambah besar ototnya. Tambah panjang ceritanya jadinya ya. Tapi betul nggak sih kalau kayak, ya nggak apa-apa, itu namanya tubuh lagi adaptasi, katanya gitu, lama-lama hilang kok nyerinya, itu betul nggak sih? Itu benar. Kalau misalnya dibilang adaptasi, benar. Karena tubuh kita pasti akan adaptasi terhadap beban latihan yang kita berikan. Jadi misalnya biasanya ngangkat dumbbell 5 kilo, besokannya nyeri. Kalau dia rutin melakukan, 5 kilonya akan berasa lebih ringan. Jadi dia bisa nambah ke 7,5 atau ke 10 kilo gitu. Jadi emang ada adaptasi tubuhnya. Tapi kalau udah kelamaan kan udah nggak ada rasa nyerinya. Iya betul. Ya kan, ototnya juga ya segitu aja. Gitu. Oke. Nah ketika mungkin kan gini, pain tolerance orang itu mungkin beda-beda ya. Jadi kayak untuk si A mungkin kayak biasa aja nih baru mulai nge-gym gitu ya. Si B kayak nggak bisa, ini sakit banget gitu ya. Pain tolerance ambang nyerinya itu udah beda gitu. Nah untuk yang ambang nyerinya itu kayak aduh nggak bisa, ini harus dibantu. Boleh nggak sih mereka minum obat-obat untuk painkiller gitu? Atau kan ini namanya adaptasi atau gimana, boleh nggak dok? Sebenarnya boleh sih, tapi kalau memang rasa nyerinya kita pakai skala nyeri ya 1 sampai 10. 1 ya nggak nyeri, 10 nyeri sekali. Kalau memang sampai di skala nyeri 6, 7 mau minum painkiller boleh. Tapi kan juga jangan sering-sering ya. Iya. Orang niatnya sehat ya. Iya, niatnya sehat kok jadi minum obat. Oke, ya. Jadi Anda juga harus berhati-hati kalau mau mulai ya sebagai newbie dalam olahraga, itu semua harus di-prepare warming up-nya, cooling down dan lain sebagainya. Dan yang penting adalah jangan termakan tren ya. Gara-gara ingin sehat Anda jadi ikut-ikutan orang lain, malah bukannya sehat malah nyeri dan akhirnya bisa jadi cedera. Semoga enggak ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Ini juga banyak banget nih, banyak keringat, tandanya olahraga udah maksimal. So once kita nggak ada keringat kayak, kok olahraganya? Olahraga. Atau ngapain kesini gitu. Jadi apa ya, produksi keringat itu sebagai salah satu indikator bahwa udah maksimal nih belum olahraganya, betul nggak sih dok? Atau gimana? Itu mitos. Kalau kita jalan kaki di matahari, nggak olahraga aja keringetan kan? Iya dong. Iya. Jauh aja kita di bumi keringetan ya gitu. Kan? Nggak, tapi sebenarnya kalau kita berkeringat itu sebenarnya tanda tubuh kita berusaha untuk menstabilkan suhu gitu. Jadi orang yang kalau misalnya kita melakukan olahraga, otomatis kan suhu tubuh kita meningkat. Betul. Nah, jadi caranya tubuh itu untuk bisa menstabilkan suhunya ya dia harus berkeringat. Gitu. Tapi memang faktor keringat itu kalau orang yang olahraganya lari atau sepeda itu kan membutuhkan kekuatan jantung. Itu cenderung untuk berkeringat lebih banyak dibandingkan orang yang angkat beban. Ya, jadi olahraga istilahnya yang kita bikin capek sampai ngos-ngosan itu biasanya keringatnya jauh lebih banyak. Gitu. Jadi memang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berkeringat itu tidak hanya jenis olahraganya, tempat olahraganya juga. Kalau di aircon? Nah, kan keringatnya juga nggak terlalu banyak gitu kan. Iya. Kemudian pakaian yang dipakai itu kan juga mempengaruhi ya. Kalau nggak dry fit ya kayaknya keringetannya tuh kayak banyak banget gitu kan. Betul. Kalau pakaiannya lebih bagus ya tidak akan terlihat terlalu berkeringat karena diserap dari bajunya kan. Oh, tergantung kualitas outfitnya ya. Betul. Oke, tapi sebenarnya ada lagi dok. Ini ngomongin keringat ini juga mungkin banyak ya yang tidak tercantum di 5 poin ini adalah keringat keluar itu lemak yang kebakar. Itu juga banyak loh dok. Bener nggak sih? Itu kayak udah ya template banget. Udah semua orang pasti percaya. Wah,
lemakku terbakar. Pas ngitung, kok masih segini aja gitu. Iya. Jadi kalau kita berolahraga yang keluar pertama kali itu dari keringat itu sebenarnya cairan duluan, jadi bukan lemaknya. Jadi kalau keluar, wow langsung turun. Oh saya turun 0,5 kilo gitu. Ya kita minum air lagi. Naik lagi. Karena yang keluar cuma cairan di tubuh kita aja gitu. Oke, jadi yang keluar itu cairan untuk menstabilkan, menetralkan suhu tubuh. Karena mungkin kita lagi olahraga sehingga suhu tubuh itu naik. Betul. Gitu ya. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu ya. Jadi iya bagus, poinnya adalah bagus Anda berolahraga tapi don't expect too much pada produksi keringat gitu jadi ya. bukan karena saya keringetan, berarti olahraganya udah dapat ya, belum tentu juga. Belum tentu juga, dan jangan mengunderestimate juga orang yang di samping Anda kayak kok nggak ada keringat sama sekali, karena mungkin produksi kelenjar keringat orang beda-beda ya dok? Beda. Oke. Dan jenis olahraganya kan juga beda-beda kan? Yes, tadi ya ada yang mungkin lebih bisa produksi keringat atau enggak. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nggak boleh makan sebelum olahraga. Nah, apalagi tuh dulu ya dok ya, itu kayak template banget waktu saya sekolah. Apalagi kalau kita mau praktek renang, nggak boleh makan, nanti perutnya kram, nanti kakinya kram segala macem. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kalau kita itu sebelum olahraga makan? Boleh atau enggak? Atau ini mitos atau fakta atau gimana? Ini mitos. Oh, ini mitos. Oke. Jadi kalau kita mau berolahraga, justru sebenarnya kalau bisa makan. Tapi bukan artinya begitu makan porsinya wow gitu, bukan kan. Tapi kalau misalnya kita berolahraga, kita mau makan dulu sebelum berolahraga, itu jadi sumber tenaganya kita. Karena kalau misalnya kita olahraganya lari atau sepeda, terus nggak makan, apalagi olahraga larinya dalam jangka waktu yang cukup lama atau yang jaraknya cukup panjang, bisa kunang-kunang dong, bisa pusing kalau nggak ada tenaganya, nggak ada yang kita makan gitu. Walaupun iya betul black out. Tadi makan nggak? Pertanyaan kita habis gitu udah mulai kunang-kunang, makan nggak tadi? Oh nggak gitu. Tapi kalau memang mau berolahraga disarankan ya makannya jangan mepet-mepet waktu olahraganya. Jadi ya 30 menit atau 1 jam sebelumnya makannya. Kalau emang wah keburu kesiangan bangun nih, saya nggak sempat sarapan, ya sarapannya yang dikit aja, nggak usah yang berat banget. Gitu. Jadi sebenarnya nggak makan nggak apa-apa. Kalau balik lagi, kalau olahraganya ringan, misalnya mau yoga atau mau yang pilates atau mungkin mau angkat beban tapi bukan yang ekstrim banget, ya nggak makan pun sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah ya. Ada orang beranggapan gini dok, kayak kalau nggak makan itu berarti kan kayak tubuh butuh energi. Nah mungkin kompensasinya adalah kepikiran orang ya, kayak ya udah mungkin energinya bisa diambil dari lemaknya kebakar gitu. Mungkin itu pasti pikiran banyak orang tuh kayak gitu. Betul nggak sih? Enggak itu ya? Sebenarnya bisa, tapi sekarang harus dalam jangka waktu yang lama dan dengan jangka waktu yang olahraganya cukup lama, tapi konsisten nih. Misalnya kalau misalnya mau sepedaan atau mau berenang, bisa nggak saya berenang atau sepedaan dengan jarak misalnya 20 kilo tapi kecepatannya segitu aja. Nah itu bisa tuh yang dipakai lemaknya yang tersimpan dalam tubuh. Stabil gitu. Dilewatin sama orang, oke saya nggak akan ngebut. Nggak kepancing emosi. Iya, nggak kepancing emosi. Bisa nggak? Kalau bisa mungkin itu bisa dipakai dari cadangan lemak yang ada dalam tubuh lah ibaratnya. Nah itulah, kadang-kadang soalnya kayak nggak bisa nih aku di balap nih. Gitu ambi kan biasanya. Iya, ya. Jadi ada beberapa kasus yang Anda harus sesuaikan lah ya. Gitu. Oke, dok, kita lanjut ya. Yang keempat, orang biasa itu nggak akan bisa menyamai olahraga para atlet. Nah ini juga lumayan rame ya selama pandemi kemarin. Dan akhirnya mungkin berdampak sampai sekarang. Dimana ya orang itu mau olahraga kan intinya sehat ya. Tapi kan kita sebagai warga awam ini, orang awam kadang-kadang kita ingin olahraganya itu olahraga prestasi, udah kayak atlet ya. Padahal kita sebenarnya ya udahlah olahraga rekreasi udah alhamdulillah ya gitu. Nah betul nggak sih kalau orang biasa itu nggak akan pernah bisa menyamai standarnya para atlet? Nah, kalau ini mitos dan fakta. Ini in between. Gimana? Tapi sebenarnya kalau kita ngomongnya kita mau menyamai atlet itu, yang harus diingat atlet itu memiliki pekerjaan sebagai atlet. Oh, ya kan? Utamanya jadi, ya. Benar, utamanya atlet, bukan kayak kita yang masih harus bekerja di rumah sakit, masih bekerja di sini gitu kan. Jadi kalau atlet itu memang mereka punya jadwal latihan yang memang hanya latihan, makan, tidur, latihan, makan, tidur gitu terus kan. Jadi terstruktur banget gitu. Jadi kalau kita mau menyamai sama mereka, bisa, tapi bukan artinya bisa seperti mereka. Karena kan kita tidak dalam taraf akan mengikuti suatu kompetisi kan. Betul. Itu yang membedakan kita dari
atlet gitu. Mereka ada target kayak gitu. Mereka ada target, mereka punya support system, punya support mental, psikolog untuk atlet sendiri gitu. Kalau kita nggak ada ya. Kalau kita udah capek latihan, healing sendiri. Nah, jadi kalau dibilang sebenarnya bisa atau nggak bisa. Tapi ya kan tujuannya bukan jadi atlet kita kan. Iya. Kecuali sudah financial freedom dan time freedom ya. Dan mengalokasikan uangnya untuk investasi ya tadi support systemnya. Saya bayar pelatih hanya untuk meraih medali emas. Nah itu mungkin. Oke, intinya semua bisa sehat tapi nggak usah ngebanding-bandingin. Yang penting kita berolahraga, jangan kepikiran wah saya harus menyamai atlet. Kalau emang mau jadi atlet, ya dari awal aja jadi atlet. Dari awal jadi atlet. Kalau enggak ya udah yang penting kita dapat manfaatnya. Iya, mau sehat, mau tubuhnya makin berotot, seperti itulah. Karena kalau atlet kan nggak hanya targetnya sehat, tapi juga ada medali. Ya, ada prestasinya. Ya. Oke, dah kita lanjut yang kelima terakhir. Turun berat badan itu tanda hasil olahraga yang tepat. Ini kayaknya the very most important. Bener. Goal dari why do we exercise gitu. Nah betul nggak sih kalau harus selalu jarum timbangan ke kiri gitu ya. Karena sekarang banyak digital jadi nggak ada jarum ya gitu. Itu turun berat badan itu jadi satu indikator kayaknya on top deh dok. Bahwa kalau olahraga kamu benar ya kamu bakal turun berat badan. Once you nggak turun berat badan ya olahraga yang you lakukan nggak worth it gitu. Itu gimana? Oke. Kalau itu mitos. Oh gitu. Itu mitos. Oke. Jadi kalau misalnya kita makanya perbandingannya misalnya si Adera ya. Oh iya. Adera itu kalau timbang itu badannya pasti berat banget. Tapi isinya otot semua ya. Oke. Ya kan. Jadi kalau kita mau olahraga turun berat badan bisa jadi indikator, bisa. Tapi paling baik tuh kita ngelihatnya dari komposisi tubuhnya. Jadi kalau misalnya kita pakai timbangan yang menggunakan bisa ngelihat massa lemak berapa, massa otot berapa gitu kan. Kalau turun kita lihat dulu nih yang turun apa nih, ototnya atau lemaknya. Oh bisa langsung ukur gitu ya? Bisa, ada. Jadi kalau kita lihat oh ternyata yang turun ototnya berarti kan sebenarnya nggak sehat. Gitu. Jadi kalau mau pakai indikatornya turun berat badan kita harus memastikan oh nih yang turun memang lemaknya bukan ototnya. Gitu kan. Jadi kalau ditanya apakah merupakan suatu indikator, bisa jadi suatu indikator. Tapi harus dipastikan komposisi tubuhnya itu sesuai. Jadi yang turun memang lemaknya. Kalau kita rutin berolahraga, cenderung jarang bisa turun, justru lebih naik karena massa otot kita bertambah. Yang artinya sebenarnya kita jadi lebih sehat kalau massa ototnya tuh berat. Jadi bisa nopang tulang, bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada beban apapun gitu. Nah itu ya, jadi ya sehat itu utama, turun berat badan itu bonus lah ya dok. Bonus saya nggak pernah bilang sama pasien saya ini akan pasti turun gitu. Tapi kita lihat dari komposisi tubuhnya. Nah itu harus dibedakan antara otot atau lemak tuh ya. Karena harus ditimbang terlebih dahulu ini otot atau lemak nih yang turun. Supaya untuk memastikan bahwa ini indikatornya sehat atau nggak sehat. Oke, thank you Dokter Moni sudah terjawab atas waktunya. Nanti kita lanjut ngomongin olahraga yang lebih mendalam di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Kira-kira di tahun yang baru ini, di tahun 2025, tren olahraga yang akan booming ini seperti apa. Tapi tidak hanya berbatas pada yang booming atau enggak terus Anda ikutin ya. Intinya adalah kalau kita berolahraga, Anda harus rutin berolahraga sesuai dengan kapasitas dan pastinya tujuan utamanya adalah sehat. Bukan untuk posting di media sosial. Boleh, tapi intinya yang pertama adalah sehat gitu ya dok ya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Monica Harfriza SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Dok, sebenarnya kalau kita ngomong olahraga itu apa sih gitu? Karena kan kalau kita ngomong olahraga itu hanya sekadar bergerak, nyapu lantai, nyuci piring, itu pekerjaanku sehari-hari. Itu sebenarnya termasuk olahraga atau enggak? Jadi kalau definisi olahraga gitu ya, kalau menurut American College of Sports Medicine ya atau ACSM, olahraga itu suatu aktivitas fisik yang terstruktur, terencana,
berulang. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kebugaran, mempertahankan kebugaran, bisa juga untuk kesehatan, untuk rekreasi atau untuk kompetisi gitu. Kalau tadi ya ngepel, nyapu. Nyapu kan memang terus berulang setiap hari gitu. Terstruktur, tapi tidak terencana kan, kamu tidak akan berencana untuk berkompetisi nyapu 30 menit sehari atau 1 jam setiap hari. Jadi terencananya seperti itu, saya akan nyapu, kalau terencana itu saya akan berlari seminggu 2 kali. Sekali lari 30 menit. Gitu. Itu kan terencana kan. Dan berulang. Minggu depannya akan terus seperti itu. Ya nyapu juga ya, tapi kan gerakannya nggak akan terus-terusan sama. Kalau lari kan berulang sama juga terus gitu kan. Kok nyapu gini-gini, yang sana masih kotor dong. Oh iya, jadi kan soalnya sekarang tuh banyak banget tuh kayak, aduh ibu rumah tangga terutama ya. Banyak sih bapak rumah tangga juga gitu ya. Yang kayak, aduh dok nggak punya waktu buat yang tadi dijelasin sama dokter Monik gitu ya, kayak ya udah dok ini kan bergerak juga nih, yang penting gerak dulu aja, aktivitas fisik kan gitu. Tapi itu oke lah, itu mungkin tidak masuk dalam kategori berolahraga, tapi sedikit banyak tuh kalau orang kayak beraktivitas nyapu, ngepel, nyuci itu kan ada gerakan, itu ada efek nggak sih dok ke tubuh? Ada, tapi bukan kalau termasuk olahraga ya. Betul, itu nyebutnya kita NEPA, non exercise physical activity, bukan exercise kan, tapi aktivitas fisik, melakukan aktivitas fisik, nyapu, ngepel, nyiram tanaman, cuci motor, cuci mobil. Itu semua physical activity, aktivitas fisik. Kalau olahraga, latihan fisik. Ada latihannya, ada otot yang dilatih. Kalau nyapu yang dilatih, kesabaran ya. Kayak, udah disapu kok masih kotor terus sih. Namun aku jadi curhat nih dong. Oke. Jadi memang harus dibedakan antara olahraga dan ada yang non-exercise physical activities ya gitu. Jadi memang sama-sama berefek, tapi kalau kita ngomongin olahraga ya tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Monik. Tapi kalau kita ngomongin olahraga gitu ya, ada berapa jenis olahraga sih yang bisa kita lakukan? Atau mungkin ada jenis-jenis olahraga nggak sih dalam dunia ini? Karena selama ini kita kayak, ya jenis olahraga kita nggak tahu, yang penting ini kayak ya sepak bola, tenis, bulu tangkis gitu dong. Oke, jadi kalau kayak sepak bola, tenis itu kita nyebutnya olahraga kompetisi atau permainan. Jadi kita nggak mungkin main sepak bola sendirian. Kalau iya, jadi kan harus sepak bola, iya 11 orang pemain. Kalau pemainnya cuma 8 nggak bisa dibilang sepak bola gitu kan. Atau sendirian, yang ternyata pemain lainnya virtual. Gitu. Itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi kalau itu sebutnya olahraga, tapi olahraga kompetisi atau permainan. Ada aturannya, ada yang menang, ada yang kalah gitu kan. Kalau jenis olahraganya sendiri kita bisa membaginya tuh jadi 3. Satu olahraga untuk kekuatan atau kebugaran jantung paru. Jadi masuk di sini kayak olahraga yang menggunakan pernafasan atau aerobik. Jadi lari, sepeda, renang gitu. Itu semua yang bikin capek atau ngos-ngosan lah kita nyebutnya. Oke. Nah, yang kedua itu olahraga untuk kekuatan otot. Jadi yang kayak nge-gym, yang angkat beban, bukan beban hidup ya, beban double gitu, barbel gitu. Bodybuilder gitu bukan? Nah, itu olahraga untuk kekuatan otot. Oke. Yang satu lagi olahraga untuk fleksibilitas. Jadi untuk persendian gitu, supaya sendi-sendinya tuh nggak nyeri dan nggak kaku gitu. Itu olahraganya namanya buat fleksibilitas. Jadi sebenarnya dibagi 3 sih. Gitu, untuk kekuatan otot, untuk kebugaran jantung paru, dan untuk fleksibilitas. Dibagi lagi nggak dok? Kan sekarang ada kayak olahraganya di indoor, di outdoor itu bisa beda nggak? Maksudnya di indoor, outdoor itu bisa tiga-tiganya itu atau dibagi? Itu bisa masuk di dalam yang 3 itu gitu. Tapi kayak olahraga yang hubungannya sama nge-gym itu kan bisa di indoor juga gitu. Atau di semi indoor ya. Jadi ada beberapa tempat yang memang nggak ada AC-nya tapi terbuka gitu kan. Gitu. Jadi memang tapi yang secara umum dipakai sih yang 3 itu. Yang 3 itu ya. Yang buat jantung paru, yang buat kekuatan otot, sama yang buat fleksibilitas. Oke. Jadi memang dibagi dalam tiga jenis seperti itu ya. Itu sebenarnya ada nggak sih, maksudnya kayak orang itu cocok-cocokan. Dalam artian kayak, kayaknya kamu nggak cocok di air, maksudnya renang ya gitu. Kamu cocok di darat. Itu ada nggak sih dok, maksudnya jenis-jenis orang, nggak tahu ya apakah jenis kelamin atau mungkin punya komorbid
tertentu gitu ya, atau dengan genetik tertentu, atau ada kondisi-kondisi kayak oke, nggak semua orang bisa melakukan 3 jenis itu, atau kayak ya sebenarnya bisa-bisa aja tergantung intensitasnya juga atau gimana? Jadi kalau nyebutin mau berolahraga yang harus kita ingat itu memang ada 4 yang harus dinilai ya. Jadi kita ada bukan 4 yang dinilai sih, yang harus kita perhatikan itu ada frekuensi, ada intensitas, ada time-nya, ada type-nya. Nah frekuensinya kayak yang tadi kita bilang kayak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Intensitasnya ringan, sedang, berat. Gitu. Time-nya yaitu sekali olahraga berapa lama? 30 menit, 1 jam. Gitu. Terus type-nya yang tadi, yang 3, yang buat kebugaran jantung paru, untuk kekuatan otot, dan untuk fleksibilitas. Kalau ditanyain, Dok, kalau saya cuma suka renang aja, Dok saya cuma suka sepeda aja atau lari aja, itu sebenarnya boleh atau enggak? Ya boleh aja, tapi biasa dianjurkannya 3-3-nya itu tetap dijalani gitu. Jadi memang dalam waktu 1 minggu terbagi antara waktu istirahat dan kombinasi dari ketiganya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal untuk kebugarannya sendiri, kebugaran tubuh dan kesehatannya. Gitu. Jadi memang ada beberapa kondisi yang memang orang cuma suka sepeda doang atau suka lari aja atau mungkin suka nge-gym aja. Biasanya yang lebih suka nge-gym mungkin kekuatan jantung parunya tidak sebagus orang yang suka lari. Oh nggak bisa maksudnya kayak all in paket gitu ya? Maksudnya kayak ya udah nge-gym pasti otomatis jantung parunya juga bakal bagus gitu atau enggak? Jarang, nggak selalu. Kalau memang dia nge-gym tapi juga dia rutin di gym dia lari, itu masih bisa dikombinasi. Artinya kan kombinasi dua-duanya. Ada yang buat jantung paru dan ada yang buat kekuatan otot. Jadi nggak cuma satu jenis olahraga aja. Oh baru tahu loh aku pikir kayak ya udah kalau yang nge-gym otot segala macam otomatis kayak ya kan selama mereka nge-gym otot parunya juga bernapas dan berdetak gitu, terus beda ya? Beda. Oh oke. Jadi ini ilmu baru nih buat pemirsa di rumah bahwasanya tergantung jenisnya apa dan efek ke tubuhnya seperti apa. Betul. Jadi kalau bisa kombinasi gitu lebih bagus ya. Lebih Oke bagus. nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa kalau Anda masih punya pertanyaan tentang tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidakTV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas nama kita hari ini seputar olahraga. Jadi kalau Anda mau pilih olahraga yang tepat, caranya gimana, kita akan mengupas tuntas hari ini. Tapi kalau Anda masih galau, resolusi Anda belum terbentuk, sehatnya gimana, olahraganya gimana di tahun baru ini, boleh monggo tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Monica Harfriza SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke, Dok, kalau gini, sebagai orang awam yang kita bukan atlet gitu ya, kita kan beraktivitas ya, mungkin bukan hanya 9 to 5 aja kayaknya, banyak 9 to 9, 9 to 10 gitu mungkin karena akhirnya pulang sampai rumah itu kayak udah agak larut malam. Dan kalau dibilang, wah tetap harus berolahraga, menyempatkan waktu dan lain sebagainya, akhirnya mereka olahraganya malam. Betul. Nah gini, itu setahu saya waktu kecil, itu saya olahraga itu pagi ya. Kayak agak weird banget ketika ngeliat orang olahraga malam. Tapi ketika aku pindah ke Jakarta gitu ya, kayak wah gak bisa pagi, orang jam 5 subuh kita udah jalan di jalan gitu ya. Kayak terus pulang-pulang jam 8, jam 9 malam, ya udah seadanya kita olahraga di jam itu aja. Tapi itu banyak nggak tahu ya ini kebetulan atau enggak, karena kebetulan juga mungkin banyak public figure yang beraktivitas fisik, exercise mungkin ya, di malam hari tiba-tiba tuh kayak ya entah kolaps dan akhirnya ya tidak terselamatkan. Nah orang pikirnya tuh kan jadi kayak gitu ritme apa namanya sirkadian kita gitu kayak nggak cocok malam itu untuk berolahraga gitu, cocoknya untuk istirahat. Betul nggak sih kalau kita ngomongin olahraga itu ya saklek udah pakemnya pagi, malam itu untuk istirahat nggak boleh, nanti justru malah bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Betul nggak sih Dok? Atau gimana sih? Sebenarnya enggak sih, enggak. Sebenarnya bukan enggak salah juga kalau emang mau olahraganya malam. Ini mungkin ada beberapa hal yang harus lebih diluruskan. Gitu. Jadi kalau misalnya mau olahraga malam, boleh atau enggak? Boleh. Tapi yang harus diperhatikan kalau kita mau berolahraga malam, kita harus memastikan olahraganya harus selesai 1 jam sebelum jam waktu tidur kita. Misalnya nih, kita tidurnya
jam 10. Ya kalau lembur kerjanya sampai jam 10 berarti tidur jam 12 mungkin ya. Gitu. Kalau mau olahraga gitu. Tapi dari waktu tidurnya dikurangin 1 jam itu udah harus selesai. Kalau tidur jam 10, jam 9 udah harus selesai olahraga. Gitu. Jadi pada saat kita berolahraga, otomatis kan biasanya heart rate kita akan meningkat, ya kan, dibandingkan pada saat kita lagi duduk seperti ini. Nah, butuh waktu untuk denyut nadi kita bisa kembali ke kondisi seperti kayak kita nggak berolahraga. Nah, waktunya untuk santai atau untuk beristirahat itu yang dipakai untuk menurunkan denyut nadi, setelah itu baru kita bisa tidur. Gitu. Jadi, dan nggak lupa juga setelah berolahraga pasti harus ada cooling down-nya. Gitu. Itu yang fungsinya ibaratnya untuk mendinginkan tubuh kita setelah berolahraga. Jadi itu yang benar. Gitu. Nah kalau misalnya, tapi kan dok beberapa public figure ada tuh di tengah olahraga tiba-tiba kolaps. Tiba-tiba kena serangan jantung. Padahal sebelumnya dia rutin kok berolahraga. Sehat-sehat aja ya gitu kan? ya. Nah, yang miss atau yang tidak lazim orang-orang tahu adalah ada kuesioner namanya PAR-Q+, Physical Activity Readiness Questionnaire. Jadi untuk menilai seseorang ini siap nggak untuk berolahraga. Nah PAR-Q+ ini cuma ada 7 pertanyaan. Jawabannya cuma iya dan tidak. Apa boleh di-spill nggak pertanyaannya dok? Boleh. Jadi 1 jawaban iya, artinya kamu jangan olahraga dulu. Kamu harus periksa dulu ke dokter. Gitu. Jadi pertanyaannya nih ya dari 7 itu, 1, pernah nggak di saat kamu lagi istirahat duduk kayak begini, kamu ngerasa ada nyeri dada? Gitu. Kalau misalnya yes, jawabannya yes, berarti ya jangan olahraga dulu. Apa yang bikin nyeri dadanya? Itu diperiksa dulu. Terus apakah kamu memiliki penyakit jantung atau penyakit darah tinggi? Gitu. Kalau jawabannya yes, ya jangan olahraga dulu, diperiksa dulu ke dokter. Apakah ini penyakit jantungnya sesuatu yang berbahaya, butuh ditangani dulu. Lalu, apakah dalam waktu 1 tahun belakangan ini kamu ada cedera ataupun nyeri-nyeri di persendian? Naik turun tangga nyeri sendi lututnya. Gitu. Nah, kalau jawabannya dalam 1 tahun terakhir ini 12 bulan terakhir ada, ya berarti jangan olahraga dulu. Diperiksa dulu, bahaya nggak lututnya buat olahraga? Gitu. Ada nggak mengkonsumsi obat-obatan secara teratur? Jadi obat darah tinggi, obat jantung. Kalau ada ya jangan olahraga dulu. Itu kan hal-hal yang tidak pernah diperiksa. Kita akan rasa saya santai nggak kenapa-napa kok. Iya betul. Padahal mungkin dia ada nyeri dada, tapi kayak kecapean atau kurang makan nih saya nih. Gitu. Ada angin nyelempit gitu. Nah, habis itu udah dia olahraga gitu. Nah itu hal yang diabaikan. Betul sih, itu confirm sih itu. Itu ada pertanyaan yang bisa dicari di website gitu atau di browsing. Namanya PAR-Q+. Kalau ada 1 jawaban yes, konfirmasi dulu, diperiksa dulu ke dokter. Jadi setelah dokter bilang, oh ini aman nih berolahraga, baru boleh berolahraga. Jadi kita harus men-checklist gitu ya. Betul. Kalau sekarang checklistnya kayak udah punya running shoes belum? Udah yang terbaru? punya smartwatch-nya belum gitu. Itu penting lah untuk mengukur. Tapi lebih penting adalah kondisi yaitu readiness tadi ya. Kesiapan tubuh kita untuk bisa beradaptasi sama olahraga. Kalau ada case-case tertentu, kondisi tertentu jangan diabaikan. Ya, jangan diabaikan seperti itu. Tapi bisa nggak sih dok ketika kita berolahraga itu kita tuh milih yang gini, kayaknya ini bagus deh setelah baca review-review orang gitu. Yaudah aku maunya itu deh gitu. Tapi kayak ya tadi faktor readiness juga kayak ya bisa lah. Kayak gradual aja bertahap gitu. Itu bisa nggak sih orang mengukurnya kayak gitu? Sebenarnya bisa ya. Jadi tapi bukan artinya diperbolehkan. Tetap aja contohnya misalnya olahraga yang sekarang lagi banyak banget ya, lari. Itu kayak setiap minggu pasti ada event lari dimanapun. Ya kan? Banyak banget. Nah yang salah itu orang kadang-kadang suka kayak saya bisa lari kayak si A. Ya udah saya ikutin aja si A, bisa kok gitu. Nah kan kita nggak bisa kayak gitu, tubuh kita beda sama si A, ya kan. Jadi kita harus, kalau saya selalu berprinsip, start low, go slow. Mulai aja pelan dulu, tidak akan ada yang menjudge kamu kan, gitu. Besok masih ada hari untuk lari, gitu. Mulainya pelan-pelan, nggak kenapa-napa juga, gitu kan. Orang-orang masih suka kayak ngerasa, kayaknya kalau larinya pelan, kayaknya nggak bagus deh gitu. Tapi bukan masalah itu, kan kita maunya sehat. Sehat sama gini dok, di garis finisher.
pamer medali. Gitu. Iya, sebagai finisher itu salah satu pride sendiri. Betul. Tapi oke, boleh pride, tapi harus lihat kondisi tubuh Betul. juga. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Sip. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini tren olahraga 2025. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kita masih bersama dengan Dr. Monica Harfriza SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke dok, ngomong-ngomong 2025 yang udah baru ini ya, tahun baru ini. Ini awal tahun ya, semoga kita semua sehat lah ya dengan olahraga. Nah, kalau ngomongin beberapa olahraga populer, kayaknya yang everlasting itu kayak ya lari, sepedaan itu udah ya lumayan common banget lah gitu ya. Atau yang lumayan populer belakangan ini mungkin kayak yoga, pilates gitu. Ini olahraga-olahraga ini sebenarnya kalau dibilang kayak ya banyak orang yang followersnya tuh banyak mungkin ya gitu. Tapi maksudnya kayak olahraga populer ini juga bakal masih akan trending kayak konten ya. Maksudnya kayak iya trending apa maksudnya banyak peminatnya nggak sih di tahun 2025 itu kayak mungkin ada kayak dari penerawangan seorang SPKO gitu ya. Itu kayak 2025 bakal ada olahraga-olahraga apa sih yang kayak nice to try deh gitu. Gimana tuh dok? Kalau dari yang saya lihat memang paling banyak masih tetap lari ya. Lari tetap terus. Itu kayaknya indikatornya adalah event ya dong. Iya, saya ngeliatnya dari event. Event sekarang ini setiap minggu ada. Eventnya masih tahun 2025 pertengahan sudah dijual di 2024 dan selalu sold out gitu kan. Tapi balik lagi kalau ngelihat olahraganya antara lari sama yang cukup banyak sekarang paddle sama high rocks. Itu kayak lumayan. High rocks tuh yang hampir kayak Spartan ya, yang kayak olahraganya ngangkat beban, lari. Kombinasi gitu ya? Iya, kombinasi. Itu juga lumayan banyak tuh, karena ada beberapa teman-teman saya juga yang memang rencananya mau ikut nih tahun 2025 gitu kompetisinya. Udah plan semua ya. Nah kebetulan tuh ngomongin lari ya, sebagai salah satu olahraga yang akan tren juga, masih tren di 2025. Itu kebetulan tuh ada beberapa teman saya yang sering banget, mereka bukan pelari, mereka bukan atlet, mereka ya budak korporat gitu ya, yang memang karyawan swasta bekerja gitu ya. Itu tuh kayak mereka selalu ikut event lari gitu. Itu perlu tren khusus nggak sih dok? Atau kayak ya lari aja gitu, at least yang 5K deh gitu, atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya mau dibilang mau lari aja, nggak salah juga. Karena memang olahraga lari itu olahraga paling capek. Iyalah ya, lari itu capek, menurut saya capek. Karena saya juga lari tapi menurut saya tuh capek. Tapi ada sisi menyenangkannya. Jadi di saat kita lari, atau ya paling nggak buat saya ya, saat kita lari tuh ya udah nggak usah mikirin kiri kanan, lari aja gitu kan. Tapi kalau ngomongin masalah perlu latihan atau enggak, perlu banget. Jadi kalau saya sendiri menganjurkan kalau memang berniat untuk serius harus punya coach, harus ada pelatih. Gitu. Jadi nggak bisa kayak saya mau ikutan lari yang half marathon 21 kilo tapi latihannya cuma 1 bulan. Sementara masih bekerja di kantor. Itu salah kalau menurut saya. Itu suicidal action. Itu kayak aduh ya ampun gitu, kayak mau ngomong tapi gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, kadang-kadang ada yang suka gini, teman saya bisa finish tapi dok, oh iya bisa. Bukannya bilang nggak bisa finish gitu, tapi kita nyebutnya kayak kamu finish tapi cedera atau enggak. Kamu finish tapi kamu aman atau enggak, itu kan yang kita mau kan. Maunya kan larinya sampai finish masih ketawa, masih bisa bikin konten gitu kan. Masih aman kakinya semua gitu kan. Masih aman jantungnya nggak kenapa-napa gitu kan. Jadi memang harusnya sih mulainya jangan langsung aimingnya tujuannya ke half marathon, tujuannya ke full marathon. Iya, it takes time, butuh waktu. Latihannya minimal, ya 21 kilo aja kalau baru mulai latihan lari. Setidaknya tuh 3-6 bulan. 6 bulan lah paling nggak. Kalau nggak pernah lari apa-apa ya sebelumnya. Yang itu biasanya catatannya ya? Iya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram. Saya bacakan ini dari Pak Wirya. Dok, apa benar
ada orang yang genetiknya dikit aja olahraga badan udah bagus, ada juga yang genetiknya udah olahraga mati-matian badan belum bagus juga. Ini kayak curhat Pak Wir ya. Kocak dipertanyain Dok ya. Gimana tuh Dok? Ada orang yang kayak kira-kira gini badan udah bagus, ada yang udah wah udah gimana belum kebentuk juga. Itu juga kayaknya banyak pertanyaan orang gitu ya. Surprisingly genetik berpengaruh. Iya. Jadi memang ada beberapa lab ya yang bisa melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi ada. Tapi memang kalau memang niat baru periksa gitu ya. Kalau menurut saya gitu. Tapi memang begitu diperiksa ada teman saya yang coba juga. Begitu dilihat karena dia berusaha latihan seperti mungkin Bapak Wirya ini ya sekeras itu. Tapi kok kayak nggak ada yang jadi ototnya gitu. Ternyata memang jenis ototnya itu memang bukan otot yang mudah dibentuk dengan latihan gitu. Jadi ibaratnya kayak ya udahlah terima aja gitu. Ada. Jadi memang genetik berpengaruh. Genetik itu berpengaruh. Ada kok yang kayak gitu. Nah, itu hanya tinggal kita bisa menerima diri kita apa adanya saja. Pak Wirya, tolong tetap semangat ya dalam melatih otot Anda. Karena saya yakin Anda pasti bisa Pak Wirya. Yang penting kan sehat gitu kan. Yang penting sehat. Atau kalau Anda butuh bantuan lebih lanjut, hubungi Dokter Monik lah gitu. Selalu siap ya Dok ya. Konsultasi ke saya aja. Konsultasi ke Dokter Monik aja. Semangat Pak Wirya. Semoga ini jadi resolusinya Pak Wirya di tahun 2025. Terima kasih Pak Wirya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Segmen terakhir udah kayak baru ngobrol, udah segmen terakhir aja ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar tren olahraga 2025. Masih bersama dengan Dr. Monika Harfriza, SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke Dok, sekarang itu kan semua orang ingin sehat dari anak-anak sampai dewasa sampai lansia. Nah, kalau kita ngomongin apalagi lansia gitu ya, memang rentan mengalami berbagai jenis penyakit ya karena proses aging dan degeneratif lah gitu ya, gangguan metabolik dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada beda nggak sih Dok kalau kita ngomongin kayak olahraga itu kan mungkin selama ini kita taunya olahraga untuk orang-orang yang usianya dewasa produktif kali ya, kayak anak-anak belum perlu lah, apalagi lansia nggak mungkin berolahraga. Gimana nanti kalau patah tulang gitu kan dan lain sebagainya, kan udah osteoporosis bahaya gitu. Nah sebenarnya olahraga itu cakupannya adalah hanya berbatas pada usia dewasa produktif aja atau sebenarnya itu udah secara bertahap dari anak-anak sampai even lansia pun mereka harus tetap berolahraga atau gimana? Semuanya sih harus tetap berolahraga ya. Kebetulan kalau memang udah ada faktor resiko osteoporosis, bisa nggak tetap olahraga? Bisa, tetap bisa. Saya punya pasien yang lansia, nah itu olahraganya ya saya yang temenin sih. Tapi memang bisa, jadi artinya fungsinya dia untuk berolahraga terus apa dong gitu. Nah kita berusaha memaksimalkan kekuatan ototnya. Jadi masih bisa menopang tulangnya. Terus udah gitu bisa melakukan aktivitas sehari-harinya, setidaknya tuh nggak perlu sampai menyusahkan orang lain gitu kan. Dia masih bisa jalan, dia masih bisa ngangkat beban yang cukup berat, bukan yang kayak beban yang maksudnya bukan beban berat kayak dumbbell gitu ya, tapi setidaknya dia pergi kalau misalnya pergi ke pasar atau belanja dan bawa barang yang banyak, dia masih bisa bawa gitu. Itu kita maksimalkan fungsi ototnya dengan dilatih. Jadi kalau misalnya nanya mulai dari usia muda sampai usia yang tua, apakah harus tetap berolahraga? Iya, harus. Itu boleh kayak gini, kan tadi ada fit tadi itu ya, frekuensi, kemudian intensitas, kemudian time sama type-nya. Itu bisa dibedakan nggak antara yang anak-anak, dewasa produktif sampai lansia? Perlu dibedain frekuensinya, jumlahnya kan kalau nggak salah seminggu itu 150 menit kan? Ya, itu untuk yang aerobik. Jadi untuk yang tadi yang jalan, sebenarnya sih itu untuk yang aerobik spesifik untuk yang jalan ya. Jadi waktu pas pandemi WHO itu bikin 150 menit per hari, per minggu itu khusus untuk jalan. Karena kan orang waktu itu nggak bisa kemana-mana kan. Jadi lebih banyak stay di rumah.
Oke, jalanlah 150 menit dalam seminggu itu bagus buat kesehatan jantung kamu. Gitu kan. Karena waktu itu kan COVID tuh nyerangnya kan pernafasan segala gitu kan. Terus kayak mereka mikirnya gimana caranya mendapatkan 150 menit per minggu. Kalau kita jalan sehari 30 menit, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari, udah 150 menit. Oh betul. Iya kan. Tapi benar-benar kayak konsisten 30 menitnya bukan karena jalan di luar rumah, ketemu tukang gorengan, makan, berhenti, ya itu udah kepotong gitu 30 menit. Jadi nggak boleh berhenti, 30 menitnya konsisten terus. Tanpa gitu. makan gorengan lagi. Nah, kayak gitu. Jadi memang yang dianjurkan itu seharusnya kalau buat yang even usianya usia lanjut atau udah lansia, 150 menit per minggunya itu diharuskan. Ditambah latihan kekuatan ototnya 2 kali seminggu. Latihan fleksibilitasnya yang kayak tai chi. Iya. Boleh, itu buat yang usia lanjut. Oke, jadi harus disesuaikan ya. Betul. Dan juga ada standarnya tapi tetap harus konsultasi ke dokter olahraga lah untuk mengetahui kayak oh kalau ada komorbid ini gini kan tuh harus semua di-customize kan, nggak bisa pukul rata seperti itu kan, jadi harus disesuaikan. Nah Dok, ada satu pertanyaan juga yang penting banget ya, karena kadang-kadang kita ngomongin sehat fisik tapi kadang-kadang kita lupa yang psikis ini agak ke-skip gitu ya, sehingga orang kayak oh ini jadinya ngefek ke pikiran kita. Betul nggak sih kalau akhirnya itu olahraga itu bisa ya salah satu cara untuk healing? Stress management kita tuh bisa bagus dari olahraga juga, bisa nggak sih ngefek ke situ? Bisa. Itu kalau secara penelitiannya ada memang. Orang yang rajin berolahraga itu menurunkan tingkat depresi atau kecemasan gitu. Bahkan waktu pas lagi pandemi COVID itu aja ada penelitiannya karena memang cuma di rumah aja gitu kan. Itu kan cukup depresi ya, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Nah itu dengan ada penelitian melakukan olahraga ringan aja, even cuma jalan gitu, itu bisa menurunkan angka depresinya tuh sampai 50-60%. Itu kayak secara otomatis kebentuk di tubuh kita atau gimana sih? Maksudnya kayak ada olahraga terus tiba-tiba kita celinga gitu. Itu ya, memang ada hormonnya yang memang berfungsi untuk meningkatkan rasa bahagia kita dengan berolahraga. Jadi kalau memang kayak saya aja udah mumet atau capek antara berenang sambil berenang kan sambil ngomong sendiri ya, kayak capek banget sih gitu. Lari juga kayak gitu sambil ngomong-ngomong sendiri, abis itu udah happy lagi. Oh saya sudah siap menghadapi hidup baru lagi gitu. Dengan berolahraga kita keluar tuh hormon-hormon dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin gitu. Jadi kita jadi lebih happy. Oke, terima kasih Dr. Monique. Gak kerasa ya udah 1 jam kita ngobrol. Oh iya ya. Kayaknya masih banyak banget, aku mau curhat seputar olahraga. Next time deh kita harus ngobrol lagi ya. Thank you, semoga di tahun baru ini Anda pemirsa yang sudah punya resolusi sehat gitu ya, tetap bisa berolahraga dan harus disesuaikan. Benar kata Dr. Monique tadi bahwa semua harus disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Jangan sampai overuse atau overtrain, niatnya sehat, jangan sampai cedera. Terima kasih Dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Bekasi Timur. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Monique. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Radha Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali berlibur hari ini, dan mewakili tim Bincang Sehat Hidayah TV kami mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru 2025, sehat, bahagia dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa.